الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat. Dan yang paling penting adalah diberikan iman dan kekuatan untuk menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang ingin masuk surga Bapak Ibu? Tentu semua dari kita ingin masuk surga. Kisah-kisah tentang indahnya surga sudah sejak lama kita dapatkan, bahkan saat kita kecil. Dan kita sampai dengan dewasa saat ini sangat ingin meraih surga. Tapi setidaknya ada dua syarat agar orang masuk surga. Yang pertama harus mati terlebih dahulu. Dan yang kedua tidak hanya mati, tapi mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu adalah dua kunci agar kita masuk surga. Setidaknya itu. Dan pertanyaannya adalah sudah siapkah kita menghadapi kematian? Dan kematian yang seperti apa yang kita harapkan? Sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, tentu ada banyak sekali persiapan yang harus kita lakukan. Maka tema besar kita pada Cahaya Hati Indonesia hari ini adalah menggapai husnul khatimah. Alhamdulillah kita berada di Masjid Jami Nurul Falah, Teluk Pucung, Bekasi Utara. Dan tentu saya tidak sendirian, kita akan dibersamai oleh tiga orang guru. Yang pertama adalah Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ujai, kemudian Ustadz Amir Faisal dan juga Ustadz Abdul Kafi. Baik, pemirsa, langsung saja kita akan simak tausiah pertama dengan subtema Bekal Diri Mencapai Husnul Khatimah oleh Ustadz Abdurrahman Jailani. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah tentunya untuk kita semua, khususnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan berkah selawat semuanya bisa pergi haji dan umrah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Ainus dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini kita membahas satu tema yang sangat-sangat penting. Kenapa kita katakan penting? Karena itu merupakan faktor utama di mana kita sebagai hamba Allah akan mendapatkan kehidupan yang bahagia pada saat kapan? Yaitu pada saat kehidupan yang kekal. Di mana tuh kehidupan yang kekal? Tidak lain dan tidak bukan adalah di
akhirat. Maka dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu adalah lebih baik, lebih utama daripada yang pertama. Maksudnya yang pertama adalah alam dunya. Maka dikatakan pula dalam ayat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa yang namanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kekal? Karena itulah yang namanya alam akhirat pada hakikatnya merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Betul apa betul? Dunia itu apa? Ad-dunya jisrul lil akhirah. Dunia itu cuman sekedar jembatan doang. Jembatan menuju kemana? Kepada dunia, kepada alam akhirat. Makanya jangan suka tertipu dengan yang namanya dunia. Karena dunia kita cuman mampir. Jangan belagu, jangan tengil. Assalamualaikum. Tahu tengil? Kenapa? Karena nanti kita akan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mendapat kebahagiaan di akhirat tuh? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah barang tentu. Harus dimulai dulu dengan yang namanya mati. Benar tadi? Karena yang namanya mati apaan tuh? Babun, pintu. Pintu pertama masuk kepada alam akhirat gitu kan. Dan kemudian pintu keduanya mana itu? Assalamualaikum. Masih hidup? Pintu kedua apaan? Bengong aja lu. Alam barzakh tuh. Jadi kita mampir dulu tuh ntar di alam barzakh tuh tidur. Tapi bagi orang-orang yang beriman nggak pakai lama, nyantai, kayaknya baru sebentaran, tahu-tahu sangsakala udah bunyi, bangunin dia. Kalau buat orang-orang yang fasik, waliyadzubillah min dzalik. Tuh, buat orang-orang kafir, naudzubillah min dzalik, lama banget. Selama-lamanya dia menunggu. Kalau misalkan kita udah masuk gitu kan, ama yang namanya mati, ama namanya al-maut, maka matinya yang menjadi masalah. Ada apaan tuh ya? Sekali lagi saya bilang, matinya yang menjadi masalah. Maksudnya masalah bagaimana Ustadz? Tergantung, karena mati ada dua. Ada mati su'ul khatimah, ada mati husnul khatimah. Tapi orang Islam masih dapat untung. Nih kalau ke agama kita ya, selama masih ada iman seberat biji dzarrah, walau kata dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, insya Allah antar kelar untuk apa namanya, dihabisin, dibersihin, dicuci semua dosa-dosanya. Di mana itu? Di neraka, bukan di tempat laundry. Tuh mah baju ya. Di neraka habis, tuh diambil tuh yang namanya orang Islam. Makanya Islam enak. Biar kate banyak dosa, tapi ujung-ujungnya tahu-tahu para pemirsa sama jamaah, enak tuh omongan Ustadz, garis bawahin tuh. Enak jadi orang Islam, biar kata banyak dosa tetap masuk sorga. Biji mate lo kendor, jangan ngambilnya begitu. Ya, ini maksudnya adanya rahmat Allah diturunkannya ajaran agama Islam. Tapi bukan diambil, ya Allah kalau begitu enak dah biarin aja gue dosa-dosa, yang penting gue beriman sama Allah aja. Belum tentu. Karena kita nggak tahu mati kita dalam keadaan bawa iman atau kagak. Makanya jangan merasa aman dengan keislaman kita. Karena berapa banyak orang-orang juga mati dalam keadaan di luar ajaran agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah pesan tuh 14 abad yang lalu. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, tuh Masya Allah tuh pakai nun taukid sakilah tuh. Dan jangan sekali-kali, tuh artinya tuh. Kalau wala tamutu, dan jangan kalian mati. Kalau wala tamutunna, dan jangan kalian sekali-kali. Beda gak tuh? Jangan ame jangan sekali-kali. Lu jangan sekali-kali injek rumahnya Munaroh ya. Wah. Itu udah gedek banget itu ya. Penekanannya lebih kuat. Allah bilang jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan ajaran Islam. Insya. Bagaimana kemudian kita menggapai daripada yang namanya husnul khotimah? Pada segmen selanjutnya akan kita bahas. Insya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang bertabur, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba, air mata. Bapak, Ibu, Saudara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang lanjutannya adalah bagaimana caranya mencapai husnul khotimah. Yang pertama, bahwa ketika seseorang mau mati dalam keadaan husnul khotimah, maka dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf minallah. Bahwa yang namanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi benteng bagi seseorang di dalam dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata takwa pada dasarnya juga berarti takut. Maka kalau dikatakan ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, makna lain maksudnya adalah takutlah kepada Allah. Makanya Al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah mempunyai definisi daripada takwa berbeda dengan apa yang sering kita dengar. Kalau yang kita sering dengar makna takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtina bin nawahi. Yaitu apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau Imam Ali diawali dengan apa? Khauf minallah. Yaitu takut kepada Allah. Khauful jalil, maksudnya al-jalil adalah Allah Ta'ala. Wal amalu bima fit tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya adalah Al-Quran. Ditambah lagi dengan sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wal isti'dadu liyaumir rakhil, yakni mempersiapkan diri untuk kembali ke mana? Ke akhirat. Negeri yang sesungguhnya sebagaimana di awal saya katakan bahwa negeri akhirat adalah tempat kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalau orang udah nggak punya rasa takut, maka maksiat,
maka segala macam hal yang durjana akan dilakukan oleh manusia-manusia tersebut, ibadallah, yang pada akhirnya akan terjadi berbagai macam musibah, bencana, malapetaka. Gara-gara apa? Gara-gara orang tadi enggak takut kepada Allah Subhanahu. Makanya dikatakan nama Allah, nyindir satu bangsa, satu negeri. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalir. Maka Imam Ali mempunyai definisi yang berbeda. Apa definisi beliau? Yaitu khauful jalil wal isti'dadu liyaumir rakhil. Khauful jalil wal amalu bima fit tanzil wal isti'dadu liyaumir rakhil. Khauful jalil maksudnya takut kepada Allah. Lalu kemudian wal amalu bima fit tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Dan yang terakhir yakni mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rasa takut, maksiat berkurang. Kalau ada rasa takut, taat bertambah. Karena nggak ada rasa takut, akhirnya yang taat sedikit, yang maksiat banyak. Adapun taat kadang kagak sampai masuk ke dalam hati, cuman tibang seremonial. Betul apa betul? Makanya jangan heran kalau takwa cuman ada di masjid doang. Kelar yang namanya sholat, kelar yang namanya majlis taklim, maksiat jalan lagi. Betul apa betul? Allahu Akbar. Oh, lagi sholat. Giliran assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Yang ada di otaknya korupsi lagi. Yang ada di otaknya ngambil uang rakyat lagi. Betul apa betul? Yang ada di otaknya perempuan mana lagi. Betul apa betul? Janda mana lagi. Waduh. Kenapa? Karena rasa takut nggak dibawa kemanapun dia pergi. Makanya pesan Nabi Muhammad SAW, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah, takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada, bukan hanya di masjid doang, bukan di majelis taklim doang. Maka ketika rasa takut sudah ada di dalam diri seorang hamba, insya Allah akhirnya dia akan mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua, tobat. Punya dosa, tobat. Banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Kita ingat bagaimana siksaan Allah, bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang nyuruh, wasari'u ila magfiratim min rabbihi. Dan bersegeralah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegera ngapain? Bertobat. Karena kita kagak tahu kita matinya kapan. Benar apa benar? Ada yang tahu di sini matinya kapan? Enggak ada. Karena yang namanya mati itu enggak bisa diterka. Sehat mati. Benar apa benar? Sakit mati. Benar apa benar? Mati enggak pakai kasih tahu. Makanya kadang-kadang ada bercandaan. Ya Allah, temen gue mati kagak ngomong-ngomong. Kan PA yang ngomong kayak begitu itu. Pasang status kayak begitu. Nah ketahuan yang namanya orang mati memang kagak pakai ngomong, betul nggak? Mati itu apa sih? Kayak kita ngelihat yang namanya puun kelapa. Puun kelapa kadang yang jatuh enggak selamanya yang mateng. Enggak selamanya yang tua. Kadang-kadang baru berbunga dia udah mati. Makanya kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min sakimin asyahinu minad dahar. Berapa banyak yang namanya orang sehat kadang nggak pakai sakit mati. Berapa banyak pula orang yang sakit udah di UGD, bukan UGD aja, ICU. Gitu ya. Kata dokter ya umurnya tinggal 3 hari lagi deh nih. Bawa pulang aja dah sama keluarga deh.
Giliran pulang keluarga nungguin sehari, 2 hari, 3 hari kagak mati-mati. Kapan nih matinya? Tahu-tahu sehat. Dokter yang ponis duluanan matinya. Bisa nggak begitu? Ini mohon maaf Pak dokter ya, bukan nyumpahin ini. Karena ada dokter juga ini yang nonton ya. Itu. Kenapa? Karena yang namanya mati nggak tahu. Makanya bertobatlah sebelum waktu mati. Yang ketiga, yakni beramal soleh. Yang keempat berdoa, selalu senantiasa dipertahankan iman dan Islam. Agar yang namanya hati kita tetap kepada agama Allah. Makanya di akhir sholat, abis fil alamina innaka hamidum majid, ada doa lagi tuh, Allahumma inni a'udzubika min apa tuh? Min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ditutup, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati saya ke dalam agamamu. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Yang terakhir, jangan sampai kita panjang angan-angan. Karena panjang angan-angan membuat kita lupa akan taat kepada Allah. Ngerasa di dunia itu waktunya panjang. Padahal yang namanya dunia, sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, adalah tempat yang sementara. Insya, saya tanya jawab yang kompak, kira-kira jelas atau enggak? Paham apa paham? Alhamdulillah. Baik, kalau udah paham udah jelas, silahkan yang mau bertanya. Ayo, mana yang mau tanya? Paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau bertanya Ustaz, apakah jika orang Islam meninggal di bulan suci Ramadan termasuk kategori husnul khotimah? Cakep pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada ciri. Garis bawah ini. Memang ada ciri di mana seseorang itu dari sisi waktu akan mendapatkan husnul khotimah. Salah satunya adalah meninggal di waktu-waktu terbaik dan tempat atau waktu ibadah. Yakni hari Jumat, termasuk di bulan Ramadan. Tapi sungguh pun demikian, lihat orangnya dulu. Lah kalau orang di bulan Ramadan modar lagi nyekek ke botol, wah subhanallah ya, si Fulan ngapain sohib gue biar kata mabuk, matinya Ramadan loh. Enggak yang kayak begitu. Nah kalau model macam kayak Mbah Maimun Zubair, sebagai penutup nih. Wah ilaha illallah, umur udah 90 tahun, enak banget dah. Beliau enak. Udah umurnya panjang, meninggalnya matinya dalam keadaan husnul khotimah di tempat yang terbaik. Jadi tetangganya Sayyidatuna Khadijah, istri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang model kayak begitu, bagaimana tuh Ustadz meninggalnya? Baru deh husnudon, pasti husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Abdurrahman Jailani. Ternyata memang husnul khotimah tidak bisa dicapai dengan mendadak. Harus ada persiapan atau preparation to be husnul khotimah. Dan takut kepada Allah, taubat, kemudian amal soleh sebanyak-banyaknya, berdoa sebanyak-banyaknya, dan hindari panjang angan-angan. Itu adalah tips dari Ustadz Jailani, sehingga kita punya persiapan yang cukup banyak agar kita bisa menggapai husnul khatimah. Ingat, dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali bersama guru kita selanjutnya, Ustadz Amir Faisal, dengan subtema Nabi pun berharap husnul khatimah. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu rahimakumullah, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews, dimanapun Anda berada. Hidup hanya sekali ini. Setelah ini kita semua pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah tahap kedua, alam akhirat. Tidak ada bedanya, yang kaya, yang miskin, semua pasti mati. Harta yang kita perjuangkan, ujungnya kematian. Jabatan yang kita bela mati-matian, ujungnya juga kematian. Semua kita akan berakhir. Yang paling penting dari proses itu adalah, benarkah di akhir perjalanan kita dalam hidup ini kita husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah dari kata hasan. Husn, hasan, artinya baik. Al-khatimah artinya penutup dari kehidupan itu. Kalau seseorang ditutup di akhirnya dengan kebaikan-kebaikan, maka disebut dengan husnul khatimah. Sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, kalau seseorang ditutup akhirnya dengan maksiat dan dosa-dosa, apalagi dengan kekafiran, maka disebut dengan su'ul khatimah. Inilah yang kita perjuangkan sekarang. Jangan sampai, ya Allah, jangan sampai akhir hayat kami su'ul khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Baca sama-sama. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Itulah doa-doa kita. Yang paling pendek kita hanya minta, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di akhir hayat kami. Barusan kita mendengar bacaan lantunan Al-Quran, di mana Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, jika nanti aku mati, tolong ya Allah, matikan aku dalam keadaan sebagai seorang muslim, seorang yang patuh kepadamu, berserah diri kepadamu, tunduk kepadamu. Aku hanya milikmu ya Allah. Aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya Engkau ya Allah. Tawaffani musliman. Aku siap berserah diri kepadamu ya Allah. Tawaffani musliman. Aku siap patuh kepadamu ya Allah. Tawaffani musliman. Aku siap menjadi hambamu yang utuh ya Allah. Wa alhiqni bis salihin. Dan gabungkan aku bersama hamba-hambamu yang soleh. Hamba-hambamu yang setiap saat mereka selalu dalam kebaikan-kebaikan. Bukan hambamu yang setiap saat hidup dalam kebejatan, kemaksiatan, dan dosa-dosa. Begitulah doa ini dilantunkan. Seperti kita mendengar kembali hari ini. Seakan-akan suara Nabi Yusuf terdengar lagi. Begitulah kita membaca Quran. Kita belajar bahwa ternyata para nabi sekalipun mereka selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar
di akhir hayat mereka, mereka diberi kebaikan, diberi husnul khatimah. Bunda, ayah, sungguh sia-sia hidup manusia. Secantik apapun permainan hidupnya, seindah apapun liku-liku hidupnya, tapi ketika ternyata di akhir perjalanan itu dia su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik, seluruh kebaikan yang dia kerjakan sebelumnya ternyata hanyalah kesia-siaan. Ini yang kita takuti. Ternyata semua keindahan menjadi sia-sia ketika di ujung perjalanan itu adalah kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah hadis, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Ada seseorang yang boleh jadi dia sepanjang hidupnya beramal seperti ahli surga hidupnya, tapi ternyata kata Nabi, di ujung dari hidupnya itu tinggal sejengkal masuk surga. Ternyata ujungnya dia su'ul khatimah, dia pindah agama, dan akhirnya dia menjadi kafir. Dan setelah itu meninggal dunia, maka kata Nabi, dia masuk neraka. Wa inna ahadakum, dan boleh jadi di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlin nar, dia dalam hidupnya mengerjakan perbuatan ahli neraka, dosa, maksiat, hiburan, mabok, zina, enggak berhenti-berhenti. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tinggal sejengkal jarak antara dia dan neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi ahmalil jannah fayadkhulaha, tinggal sejengkal masuk neraka, tapi husnul khatimah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masuk Islam, akhirnya Allah mengampuni dosanya, maka dia kemudian dipilih sebagai ahli surga. Inilah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam sebuah hadis, bahwa ada seseorang sebelum kalian, dia telah membunuh 99 orang. Di ujung menjelang wafatnya, orang ini kata Nabi ingin bertobat, mencari guru, maka bertemulah dengan seorang guru. Tapi sayang, guru ini bukan seorang yang alim, bukan seorang yang punya ilmu, dia hanya seorang ahli ibadah. Dia bertanya, kata Nabi, faja'a ila abidin, datanglah dia kepada seorang ahli ibadah. Lalu bertanya, guru, ya, kira-kira Allah menerima tobatku? Kenapa kamu? Aku telah membunuh 99 orang. Waduh, dosamu terlalu besar, gak mungkin Allah mengampuni. Tidak mungkin diampuni. 99 orang kau bunuh, 1 orang saja kau bunuh, dosamu seperti membunuh semua manusia, maka Allah tidak akan mengampuni dosamu. Kalau begitu, aku lengkapi 100 saja. Langsung guru ini dipegang kepalanya, dipenggal lehernya. Setelah 100 dia membunuh, dia mikir, mana mungkin Allah tidak mengampuni? Tidak mungkin. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Aku harus mencari guru yang lain lagi, yang alim. Maka kemudian datanglah seorang ini kepada seorang yang alim. Nabi bersabda, summa ja'a ila alimin. Datanglah kemudian orang ini kepada orang yang alim. Di sini dia bertanya, kira-kira Allah bisa mengampuni dosaku? Mengapa? Aku telah membunuh 100 orang. Lalu orang alim ini menjawab, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik.
Ini yang Allah tidak ampuni. Langsung dia optimis bahwa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang alim ini berkata, tinggalkan kampung kamu. Mengapa? Li'annahu ardusuin. Karena itu kampung orang-orang buruk. Kalau kamu kembali lagi ke sana, kamu nanti terpengaruh lagi, kamu bunuh lagi. Ini pentingnya lingkungan. Pentingnya lingkungan mulai dari rumah tangga, dimulai dari tetangga, dimulai dari masyarakat. Lingkungan yang membentuk anak kita. Apakah dia bejat atau jadi orang baik? Bapak Ibu perhatikan lingkungan anak-anak kita. Lalu kemudian setelah itu dia bertanya, lalu aku pergi kemana? Pergi ke sebelah sana. Kenapa? Li'annahu ardus solihin. Di sana kampung orang-orang soleh. Berangkatlah orang ini hijrah langsung menuju kampung orang soleh. Belum jauh melangkah, tiba-tiba kemudian diambillah nyawanya. Lalu dia meninggal dunia. Di sini Bapak Ibu rahimakumullah terjadi sebuah peristiwa penting. Apa itu? Yaitu al-maut. Terjadi al-maut sebagai akhir daripada kehidupan. Inilah akhir kehidupan. Semua kita ingin menjaga. Jangan sampai di akhir kehidupan ini ternyata sia-sia. Begitu dia meninggal dunia, Bapak rahimakumullah, maka di dalam riwayat itu diceritakan bahwa orang ini ternyata kemudian dijemput oleh malaikatul azab, malaikat penjaga neraka, mau digolongkan kepada penghuni neraka. Begitu mau diangkat, datanglah malaikat penjaga surga. Jangan, ini ahli surga. Jangan, ini ahli neraka. Kenapa? Dia belum beramal. Hidupnya dosa, belum beramal. Kata malaikat penjaga surga, tidak. Dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya sudah bersih seperti bayi. Dia sudah bertobat. Dia sedang menuju kampung orang soleh. Bertobat sudah. Tidak, belum beramal. Maka kemudian akhirnya tarik menarik, dikirimkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat yang ketiga menjadi wasit. Ukur kalau posisi dia lebih dekat kepada posisi kampung orang buruk, berarti ahli neraka. Kalau posisi dia lebih dekat, perhatikan, ini dia di sini. Dia meninggal di sini. Di sini kampung orang buruk, di sini kampung orang baik. Secara jarak masih lebih dekat kepada kampung orang buruk. Ukur, kata malaikat penjaga, yang malaikat sebagai wasit, ukur. Kalau ternyata dia lebih dekat kepada kampung orang buruk, berarti dia ahli neraka. Sebaliknya, kalau ternyata lebih dekat kepada kampung orang soleh, berarti dia ahli surga. Apa yang terjadi? Diukur. Ternyata benar, Bapak Ibu, secara kenyataan dia lebih dekat ke kampung orang buruk. Tetapi pas diukur oleh malaikat itu, Allah mengkerutkan bumi. Allah mengkerutkan bumi. Allah mengkerutkan bumi. Sampai bumi mengkerut sampai dia lebih dekat kepada posisi kampung orang soleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dia menjadi ahli surga. Inilah namanya husnul khatimah. Rasulullah SAW selalu berdoa setiap saat agar hidupnya husnul khatimah. Sudah hafal doanya? Pertama, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ini doa pertama Nabi. Allahumma ahsin akibatana. Perhatikan doanya. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaiki akhir hidupku. Kata akibatana, akhir hidupku. Nabi minta apa? Ahsin, perbaiki ya Allah. Jangan sampai di akhir hidupku ternyata keburukan. Ini Nabi minta supaya di akhir hidupnya diperbaiki. Yang kedua, Nabi minta, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut. Apa Bu? Wa taubatan qablal maut. Terus wa rahmatan indal maut. Terus yang ketiga, wa maghfiratan ba'dal maut. Ini yang Nabi minta. Inilah ciri husnul khatimah. Yang pertama, taubatan qoblal maut. Ya Allah, beri kesempatan aku bertobat sebelum mati. Bapak Ibu, bacalah istighfar setiap saat. Nabi bersabda, wallahi inilah astaghfirullah bil yaumi atamarrah. Demi Allah aku baca istighfar setiap hari 100 kali. Yang kedua, mintalah rahmat Allah ketika mati. Dimudahkan kematian kita, disayang oleh Allah, disirami rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah begitu kita wafat, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ingat bahwa kunci masuk surga adalah ampunan Allah. Kalau Bapak Ibu mau masuk negara pakai paspor dan visa, benar? Nah, visa masuk surga harus dapat apa? Ampunan Allah. Makanya baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Baik, terima kasih Abi Amir Faisal. Dengan subtema Nabi pun berharap husnul khotimah. Artinya jangan terlalu bangga dengan amal ibadah kita saat ini. Jangan GR, jangan merasa panjang angan bahwa amal kita sudah cukup sebagai bekal di akhir kelak, di akhir hayat kita. Karena para nabi pun berharap, berdoa, bahkan Nabi senantiasa bersyukur, berdoa takut kepada Allah sampai kakinya bengkak. Nabi Yusuf tadi dengan doanya yang luar biasa agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang matinya belum jelas, hisabnya belum jelas, surganya pun belum jelas. Mudah-mudahan dengan ini kita tetap memantapkan diri, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan banyak kebaikan agar kita dimatikan dalam keadaan yang baik alias husnul khotimah. Nah, bagaimana tanda-tanda orang husnul khotimah? Pasti ada tanda-tandanya. Kita akan bergabung kembali setelah jeda bersama Ustadz Abdul Kafi dengan subtema tanda-tanda husnul khotimah. Tapi sebelumnya kita akan bertemu dengan teman saya Citra Anggia. Silakan Citra. Jazakallah khairan, Iqbal Faiz, Masya Allah. Tadi adem banget ya pemirsa, senang sekali saya Citra Anggia juga di sini masih menemani Anda langsung dari Masjid Nurul Falah yang ada di Teluk Pucung, Bekasi. Di sini alhamdulillah juga cerah, tapi tausiah tadi sudah membuat kita tenang dan juga adem di cuaca yang sangat cerah ini. Masih juga dari booth dari Luwak White Coffee ya. Sesuatu yang cerah pastinya di sini saya lihat karena banyak sekali pengunjung yang ada di booth dari Luwak White Coffee. Lagi serius banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan semua serempak loh ya, wajahnya cerah, bajunya cerah di tempat yang cerah ini ya. Ini ada apa dari tadi kok kayaknya bingung banget. Sudah memilih varian yang tepat untuk Luwak White Coffee? Iya nih, makanya kita bingung ya. Kenapa? Saking banyaknya Aha. varian, terus kita jadi galau gitu. Nggak usah galau ya. Dari banyaknya varian, ini ada varian terbaru yang saya mau kasih tahu juga, ada luwak tarik Malaka. Boleh dikasih luwak tarik Malakanya? Wah, itu dia. Ini luwak tarik Malaka ini wajib banget ya dicoba ya. Ini dia. Kopi susu kekinian yang pertama di Indonesia karena dia mengandung 100% gula aren dan juga ada susu kental manis goldnya. Ini halal ya dan yang pasti juga aman di lambung. Kalau nggak percaya langsung dicoba ya. Kita coba ini pemirsa. Ini mewakili pemirsa di rumah yang ingin menikmati hal yang menyegarkan siang ini. Kita coba dulu boleh? Ya, kita duduk dulu minumnya. Tuh, kita coba ini luwak tarik Malaka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Enak banget. Tuh kan, jadi kita nggak perlu lagi nih untuk keluar rumah, untuk ke coffee shop karena ini dia sudah ada kopi susu kekinian Luwak Tarik Malaka.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wasli rizqan tayyiban fatub alayhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah dan jamaah masjid yang insya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini jamaahnya saya kenal ini karena saya juga orang Bekasi ya. Jadi alhamdulillah, emang kalau orang Bekasi, kalau kata orang Bekasi mah jamaahnya demplon-demplon banget, cakep-cakep banget, bapak-bapak pakai kopiah, ustadz-ustadz semua, apalagi ibu-ibu di sini, brosnya main gede-gedean. Tapi alhamdulillah, insya Allah semoga langkah kaki kita di sini belajar bersama Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang besar, amin, amin ya robbal. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang husnul khatimah, banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanda kepada kita. Saya beberapa bulan yang lalu sungguh terharu begitu saya melihat ada seorang ustadz dalam acara haul di Jawa Timur pada saat itu. Beliau adalah seorang qari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau tampil kemudian membacakan Al-Quran, dan yang dibacakan kebetulan surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ketika beliau baca kemudian sampai di ayat alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, di nada jawabul jawab, tiba-tiba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat atau tidak? Disaksikan ribuan orang, acara haul, ayatnya luar biasa, yang dibaca juga tentang kematian, tapi Allah subhanahu wa ta'ala begitu sayang. Kira-kira itu su'ul khatimah atau husnul khatimah? Husnul khatimah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada tanda-tandanya orang yang ketika meninggal husnul khatimah. Dan kita semua juga berharap di ending hidup kita nanti, kita meninggal dalam keadaan bagus, husnul khatimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah menginginkan suatu kebaikan kepada hamba, seorang hamba, maka Allah akan memberikannya amal. Sahabat nanya, "Wahai Nabi, amal apa itu?" "Fa kaifa ista'malahu?" Amal apa itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li amalin salihin qablal maut." Dia akan diberikan amalan-amalan salih sebelum dia meninggal. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan pemirsa Cahaya Hati, pengen gak kita meninggal husnul khatimah? Pengen gak?
Tapi insya Allah semua yang nonton Cahaya Hati dan yang kita hadir di masjid ini semua meninggal husnul khatimah. Tandanya yang pertama, meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, man kana akhir kalamih la ilaha illallah qabla al-maut inda sakarat. Kata Nabi SAW, dakhalal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat mengenai hadis kualitas ini, akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betapa sulitnya orang ketika sakaratul maut terjadi kepada dirinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita lihat orang yang sedang sakaratul maut, Bapak Ibu pernah melihat orang sakaratul maut? Berbaring di tidur, Allah cabut dari ubun-ubun ruhnya. Kelihatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nih kaki dingin. Kaki dingin, bagian yang lainnya hangat. Makin ke atas, makin dingin. Yang tangannya hangat, yang bagian paha dingin. Begitu Allah cabut sampai di tenggorokan, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau pernah melihat sakaratul maut, itu dia pasti sulit sekali mengucapkan kata-kata kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau orang yang dia husnul khatimah ketika meninggal mudah menyebutkan kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya nih kita sering dianjurkan Nabi, sering banyak-banyak baca tahlil la ilaha il, la ilaha il, la ilaha il. Agar apa? Agar nanti kita di dalam sakaratul maut mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di Palestina banyak orang yang dibom, ceger. Begitu bunyinya bom ya. Banyak yang dibom. Tapi apa? Ketika sakaratul mautnya, beliau malah membaca Al-Quran. Subhanallah. Al-Quran di hatinya. Jadi tanda-tanda yang pertama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, tanda yang kedua apa? Tanda yang kedua, keluarnya keringat dari dahi. Ya, Nabi SAW bersabda, sama riwayatnya Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan yamutul mu'min, matinya seorang mukmin bi'arokil jabin, artinya dia mengeluarkan keringat. Lah, ada timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa tanda husnul khotimah keluar keringat? Lah bukannya kita setiap hari keluar keringat? Ya Bu ya, udah mandi keringetan. Ya, habis gosok, habis nyuci keringetan. Bapak yang habis gawe, yang habis sholat keringetan. Tapi kenapa ketika sakaratul maut keringetan menjadi tanda husnul khatimah? Jawaban dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin di dalam syarah Mukhtasar Bulughul Maram, beliau menjelaskan bahwa berkeringat di sini adalah tanda dia telah bekerja keras, mengejarkan amal soleh sehingga di sakaratul mautnya meninggal dalam keadaan yang bagus. Tuh, paham? Tapi ada juga ulama menjelaskan di lain bahwa ketika sakaratul maut begitu sakit rasanya. Begitu sakit rasanya sehingga sampai keluar keringatnya, dan keringat itulah yang menggugurkan dosa-dosa. Tuh Bu, itu kenapa kalau kita melihat orang yang keringetan ketika sakaratul maut, ya berarti dia husnul khatimah. Ya, itu orang mukmin. Ya, karena kenapa? Tadi saya bilang kalau orang sakaratul maut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu badannya dingin. Karena darah sudah tidak mengalir. Mana mungkin dia bisa keluar keringat. Betul? Betul? Bapak pernah melihat orang sedang sakaratul maut, Pak? Pernah?
Kalau yang belum pernah saya ceritakan seperti itu, ibu juga mungkin seperti itu. Subhanallah. Baik, yang ketiga apa tanda-tandanya? Yang ketiga tanda-tandanya adalah orang yang meninggal pada hari Jumat atau fi lailatul Jum'ah atau malam Jumat. Kata Nabi SAW, barang siapa seorang muslim atau mukmin yang dia meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kata Nabi SAW, waqahullahu min fitnatil qabri, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari yang namanya fitnah kubur atau azab kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu nanti kita bakal ditanya ama malaikat di dalam kubur, marabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya apa? Rabbi Allah, Allah Tuhanku. Maka kita di sini senantiasa minta sama Allah, Allahumma khtim bihusnil khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan meninggalkan saya, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian apa lagi Ustaz? Yang keempat, orang yang meninggal husnul khatimah tanda-tandanya adalah terkena penyakit. Apa itu Ustaz penyakitnya? Pertama, ta'un. Apa Ustaz ta'un? Ta'un itu seperti wabah samar, tahu Bu? Wabah tahu, penyakit wabah yang banyak? Iya, kayak wabah kita misalkan kena cacar, kan biasanya cacar nular, betul? Iya enggak? Atau mungkin naudzubillah penyakit-penyakit kayak kudis dan lain sebagainya. Ya, itu juga termasuk orang yang meninggal ta'un. Ya, dia nanti termasuk husnul khatimah ketika kena wabah. Wabah berarti ketika semuanya kena. Ya, berarti Allah wafatkan di situ. Yang kedua, ketika dia terkena penyakit perut. Bu, ada di sini yang kena penyakit perut. Saya kemarin juga habis kena penyakit perut, Bu. Diare rasanya nggak enak banget. Ada kali bolak-balik kamar mandi 20 kali. Rasanya lemes banget ya Bu ya. Ya Allah, tapi mudah-mudahan di sini jamaahnya semua sehat walafiat. Bapak misalkan naudzubillah meninggal kena penyakit usus misalkan atau yang lainnya, itu termasuk husnul khatimah. Atau Nabi SAW bilang orang yang meninggal bil gharq, artinya dia yang meninggal tenggelam. Itu juga sama. Atau bil hadam, atau dia yang tertimpa bangunan, tertimpa pohon. Saya punya teman waktu itu di Depok, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di hari Jumat teman saya, teman pondok saya Bapak Ibu, dia sedang melakukan hal yang disuruh oleh ibunya. Ibunya menyuruh dia ke pasar. Dia beli ke pasar. Habis Jumat, begitu pulang dari pasar tiba-tiba hujan. Pohon akhirnya menimpa dia. Subhanallah. Ini tuh kira-kira husnul khatimah apa enggak? Husnul khatimah. Karena di hari baik melakukan hal yang baik, sedang melakukan tugas dari orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan itu semua? Ini kayaknya belakang saya kayak ada orang samping saya. Insya Allah ya. Ada orang. Jadi gak enak nih jajaran sama Ustadz ganteng ya. Ya Allah. Ibu-ibu terkesima semua, Ustadznya ganteng. Kita doain husnul khatimah Ibu ya. Amin. Ibu-ibu silo Mas. Kenapa? Ada lampu. Ustadz, ini ada pertanyaan dari media sosial. Baik. Ustadz, apakah benar orang yang meninggal terkena musibah atau bencana alam bisa dikatakan husnul khatimah? Musibah atau bencana alam? Wah, ini tergantung. Ya, Ibu, karena ada orang yang terkena musibah kondisinya parah. Artinya tidak layak dilihat. Ya, tragis, ya. Ada juga yang dia musibah akan tetapi indah dilihatnya. Contoh, seorang ibu tenggelam bersama anaknya seperti di Danau Toba. Ternyata begitu ditemukan dia sedang memeluk anaknya. Itu indah. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ya, ada batasan-batasan. Ma ra'ahul mu'minuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Jika seandainya bagi manusia seluruhnya itu kelihatannya baik, maka bagi Allah juga baik.
Manusia melihat contoh misalkan ibu tenggelam, ya seorang ibu tenggelam. Yang mana nih ibunya kira-kira? Jangan. Jangan. Ini kita doain banyak umur. Contoh-contoh. Iya, Seorang ibu tenggelam misalkan dia, kemudian dia sedang memeluk bayi. Kita lihat kira-kira bagus atau enggak? Bagus. Ya, atau kemarin ya seorang anak yang lagi viral ya memeluk anaknya. Anaknya memeluk ayahnya yang sedang meninggal terbakar atau apa gitu ya, saya kurang tahu ya. Seorang bapak-bapak yang tertimpa pohon misalkan. Iya, gitu. Jadi itu Bapak, jangan kesini nunjuknya, kasih. Kan bapak-bapaknya. Atau sebaliknya, atau mara'ahul mu'minuna qabihan fahuwa indallahi qabihun. Jika manusia melihatnya itu jelek, maka bagi Allah itu pun jelek. Jadi belum tentu ya Ustaz? Belum tentu. Belum Semua tentu. orang yang kena musibah belum tentu husnul khatimah. Tergantung. Kalau kita melihatnya bagus, mudah-mudahan kita berhusnudzon kepada Allah, itu meninggalnya husnul khatimah. Masya Allah, karena akan tetap terjaga ya. Betul. Dijaga oleh Allah terjaga SWT. oleh Terima Allah. kasih Sama-sama. Ustaz Abdul Kafi atas tausiahnya dan pemirsa dari rahmat Allah SWT. Demikian tanda-tanda husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Abdul Kafi menambah semangat kita agar selain tanda-tanda itu mudah-mudahan kena pada diri kita nantinya di akhir hayat kita. Tentu kita punya persiapan-persiapan agar tanda-tanda itu tersemat kepada kita setidaknya ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali di segmen berikutnya dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berada di segmen akhir dalam Cahaya Hati Indonesia dengan tema besar menggapai husnul khatimah. Husnul khatimah adalah cita-cita tertinggi orang-orang yang beriman yang ada di dunia. Husnul khatimah bukan urusan orang tua, bukan urusan orang yang sakit, tapi urusan kita semua, yang tua, yang muda, siapapun yang balik, siapapun yang sudah dewasa, maka seharusnya mulai ditanamkan agar cita-cita terbesarnya di dunia ini adalah menggapai husnul khatimah. Karena ini adalah pekerjaan yang sangat berat yang orang beriman pun, orang Islam pun belum tentu menggapainya. Maka jangan GR, jangan merasa kita cukup beramal, terus tingkatkan, ini tentu koreksi untuk saya pribadi, agar Allah menjaga kita, merahmati kita. Karena sejatinya kita masuk surga bukan karena amal kita, namun karena kasih sayang dari Allah SWT. Dan salah satu wujud kasih sayang Allah adalah kita mati atau dimatikan dalam husnul khatimah. Baik, kita tutup. Dan terima kasih kepada guru-guru yang sudah menyampaikan tausiahnya. Ada Ustadz Abdurrahman Jailani, kemudian Ustadz atau Abi Amir Faisal dan juga Ustadz Abdul Kafi. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan dan istiqomah di jalan Allah SWT. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di akhir kata, saya Iqbal Faiz dan seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Abi Amir Faisal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu rahimakumullah, tengadahkan tangan kita, satukan hati kita, khusyukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah bimbinglah kami, ya Allah pilihlah kami sebagai hamba-Mu. Engkau tahu kami banyak dosa, jangan sampai Engkau tolak kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Ya Rabb, jadikan akhir hayat kami dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Jadikan dari perjalanan hidup kami semua kebaikan-kebaikan. Dan tutuplah hayat kami dengan kepatuhan kepadamu ya Allah. Ya Rabb, ampuni kami, ampuni kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa taubatan qabla al-maut, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa rahmatan indal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, maghfiratan ba'dal maut.
Ya Allah, beri kami kesempatan bertobat ya Allah sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Ya Rabb, sayangi, limpahkan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kami saat kami wafat ya Allah, dan limpahkan ampunan-Mu ya Allah untuk kami yang penuh dengan dosa ini ya Allah setelah kami wafat ya Allah. Jangan sampai api neraka menyentuh tubuh kami, jangan sampai api neraka menyentuh tubuh orang tua kami, jangan sampai api neraka menyentuh tubuh keluarga kami. Jagalah kami semua, anak-anak kami ya Allah, lindungi mereka ya Allah dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Cepatlah cepat, wahai sahabat, jangan sampai